Salam sejahtera bagi kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minimal ada 4 tanda, 4 ciri dari seseorang berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti saudara, tidak mungkin orang yang berjalan bersama dengan Tuhan nggak ada ciri-cirinya, nggak ada tanda-tandanya, atau sama saja dengan orang yang tidak berjalan sama dengan Tuhan. Cara hidupnya, gaya-gayanya persis sama dengan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi harus ada tanda yang tegas. Apakah seseorang itu berjalan dengan Tuhan atau sebenarnya dia berjalan dengan dirinya sendiri, bukan dengan Tuhan. Atau mungkin berjalan dengan dunia ini. Kita tahu penguasa dunia ini adalah Satan, berarti berjalan dengan Satan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting setiap kita mengevaluasi diri sebagai seorang Kristen atau anak Tuhan, benar nggak sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Tanda pertama, apakah saudara berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak, itu dapat dilihat dari cara berpikir saudara. Apakah cara berpikir saudara sudah berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir, atau masih berpikir seperti pikiran dunia ini? Karena arti kata bertobat itu dari bahasa aslinya adalah metanoia, yaitu perubahan cara berpikir. Dari cara berpikir dunia ini kepada cara berpikir Kristus. Cara berpikir Kristus adalah cara berpikir kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan dari Alkitab. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, renungkan apakah pikiran kita sudah selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah perasaan kita sudah seperasaan dengan perasaan Kristus, perasaan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih cara berpikir kita mayoritas isi pikiran kita adalah dosa, nafsu, dunia ini, mayoritas pikiran kita masih menginginkan kebahagiaan dunia ini, yaitu kebahagiaan palsu tentunya, maka seberapa tahun pun kita ikut Tuhan, seberapa sering pun kita bergereja, ikut ibadah gereja, atau apapun status kita, barangkali status kita hari ini adalah pelayan Tuhan, diaken, aktivis majelis, dapat dikatakan bahwa Anda belum berjalan bersama dengan Tuhan. Tanda yang kedua, apakah kita berjalan dengan Tuhan, adalah adanya damai sejahtera, ketenangan, ketentraman besar dalam hati, di mana damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh uang. Ada atau tidak uang, ada atau tidak kesuksesan, kebahagiaan atau kegagalan, sehat atau sakit, sudah tidak lagi ditentukan oleh itu. Diberkati atau tidak diberkati, doa dijawab atau tidak dijawab, tidak ditentukan oleh itu saudara. Dijawab tidak dijawab doa, dia tetap damai, dia tetap tentram, dia tetap bersuka cita. Ada berkat, tidak ada berkat secara materi, dia tetap damai, tenang, sejahtera, tidak terpengaruh oleh apapun, tidak terpengaruh oleh kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena dia sangat mengerti dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Yesaya 32:17 mengatakan bahwa jika kita berada dalam kebenaran,
atau jalan yang benar, maka yang tumbuh atau muncul di dalam diri kita adalah damai sejahtera, ketentraman, ketenangan sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak mudah. Ini hanya dapat dibangun apabila saudara memiliki hubungan yang akrab, yang intim, yang dibangun dari hari ke hari, dari detik ke detik, dan itu berlangsung dengan lama, saudara. Tentu tidak datang dengan instan. Tanda yang ketiga, apakah saudara berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak, yaitu apakah ada buah-buah roh yang lebat di dalam diri Anda. Persekutuan dengan Tuhan pasti menghasilkan buah-buah. Hubungan yang intim dengan Tuhan pasti menghasilkan buah roh. Itu dampak dari persekutuan dengan Tuhan. Adanya buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, damai, sejahtera, sukacita. Ada perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Anda melihat dalam diri Anda bahwa perilakumu tidak semakin seperti Kristus, maka Anda belum berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau perilaku Anda selama saudara menjadi Kristen malah semakin seperti dunia ini, seperti orang berdosa, itu tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi penting kita mengerti apakah kita berjalan dengan Tuhan atau tidak, saudara. Kita harus tahu itu. Tanda keempat, apakah kita berjalan dengan Tuhan? Bahwa kita memiliki kepastian akan jalan yang terang. Tidak ragu lagi dalam hidup. Karena kita tahu kita menuju kepada Kristus. Kita menuju ke kerajaan sorga. Langit baru, bumi yang baru. Hidup kita tidak lagi gelap, tidak lagi gelisah, tidak lagi bingung, tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu. Apapun pekerjaan kita, cita-cita kita, situasi hidup yang kita alami, fakta kenyataan yang ada, kita tetap yakin dan tahu kita menuju satu jalan yang pasti. Itu jalan keselamatan bersama dengan Tuhan. Shalom Aleichem. Kita mengerti betapa pentingnya berjalan bersama Tuhan. Jikalau hari ini saudara belum berjalan bersama Tuhan, mari terus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, bertekad kembali agar kita benar berjalan dalam track-nya Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak berjalan dengan Tuhan, saudara berjalan dengan dunia ini. Tidak mungkin orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan selama hidupnya di dunia ini, maka dia akan berjalan dengan Tuhan di kekekalan. Tidak mungkin. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan di kekekalan sudah pasti selama hidupnya di dunia ini, dia pun berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai bertemu lagi saudara, Tuhan memberkati kita. Amin.